Ya. Bismillahirrahmanirrahim, disuruh ingat. Ingat tuh zikir. Sambil minum zikir nggak? Ingat nggak sama Allah? Kalau enggak ya belum, nggak ingat masih. Sudah diingatkan aja nggak ingat, apalagi nggak diingatkan. Nah, tarekat ini bantu itu. Yang kita lakukan itu banyak yang sia-sia. Nggak kena sasarannya karena nggak bisa buka aplikasinya. Seperti sampean baca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Allah menyampaikan kepada sampean, kamu tidak punya daya kekuatan kecuali dari aku. Sampai juga la haula ya Allah, aku tidak punya daya, tidak dapat pahala sampean, tapi kekuatan tidak dapat. Sudah tahu dikatakan sampean tidak kuat, tidak dekat sama yang kuat, salahnya sendiri. Kalau sudah dikatakan tidak kuat, dekat apa? Zikir baru kuat. Ini sampai cuma la haula wala quwata, saya nggak punya daya. Sudah tahu nggak punya daya, nggak dekat sama yang kuat. Nah, ini tarekat membantu secara otomatis setiap detik karena kita sudah zikir ismu zat, semuanya tercover. Nah, dari sholat tadi juga yang kita tiru, kalau kita tingkatkan tadi, istilahnya Rasulullah itu bukan lagi disuruh baca kitab, disuruh melihat Allah. Lihat aku buta ya. Bukan ini yang buta, hatinya yang buta. Dibisiki oleh Rasulullah, malaikat Jibril disuruh menghadirkan Allah, disuruh menyebut Allah. Setelah menyebut Allah, dia bisa makrifat kepada Allah. Itu ini yang dibuka. Kita bacanya bismillah itu mulutnya yang dibuka. Ini yang dibuka. Makanya bukan buka kitab, Pak. Kalau sudah tingkat ke tasawuf, Pak, buka hijab. Kalau buka kitab jadi pintar, tapi nggak paham. Harus ditambah lagi, kalau buka hati itu paham. Tadi sudah disebutkan alladzi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa la junuban. Hanya orang yang sempurna, ulil ada yang bisa memahami pelajaran dari Allah. Siapa orang itu? Ya itu tadi, duduknya, berdirinya, selalu ingat kepada Allah. Jadi pintar tapi paham. Dan ini cerdas intelektualnya, ini cerdas spiritualnya. Dua-dua ini digandeng luar biasa. Nah untuk kita mempelajari ilmu tarekat ini nggak pakai kitab, ya, nggak ada kitab. Keterangan itu di kitab itu cuma memberikan rujukan, jangan sampai kita keliru. Tapi hasilnya tiap-tiap orang itu harus menemukan hasil. Bukan hasilnya kitab, bukan hasilnya Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan hasilnya Imam Ghazali. Hasil kita itu sudah ada enggak membentuk pribadi-pribadi kita yang tidak baik tadi menjadi baik. Kalau tidak berarti tidak berhasil. Nah itu yang merubah itu nanti oleh zikir itu yang membersihkan hati tadi, berubah sampai dia harus duduk seperti orang-orang yang soleh tadi, otomatis. Nah jadi saya sampaikan tadi, sudah saya sampaikan tadi dua. Jadi sholat ini bagaimana mencapai khusyuk dalam sholat, kan gitu Bu ya. Nah ada yang mengatakan harus tahu artinya, ya kalau kiai ya bisa seperti katakan tadi, kalau kita nggak bisa Pak. Apalagi yang namanya kiai seperti kata-kata sudah mondok, sudah jadi kiai. Lah kita ini apalagi orang-orang awam Bapak ya, ngajinya nunggu Isra Mi'raj sama Maulud Nabi setahun 2 kali, mana bisa. Nah itu malam ini kita bantu bagaimana sholat mencapai khusyuk. Ternyata alatnya cuma zikir itu. Coba kita telusuri ya jalur sholat ini tadi. Sesungguhnya suatu berat kecuali yang khusyuk. Nah orang ini kelirunya yang dicari khusyuknya. Khusyuk itu bukan pelajaran, itu hasilnya, itu rasanya. Ibarat saya kepingin pedes, gak usah dicari pedesnya, makan lombok aja itu pedesnya katut. Kita enggak kepingin pedes, enggak makan lombok, pedesnya dicari, enggak ketemu. Kepingin manis, enggak usah dicari, makan gula, manisnya ikut. Ini kita mencari manis, enggak makan gula, cari manisnya dari mana?
Atau ada orang, aduh manisnya, nggak makan gula, aduh gila orang Indonesia. Nggak bisa. Itu rasa bukan pelajaran. Ya, sekarang zikir, sampean bisa nggak? Mau tanya, bisa khusyuk nggak kalau hatinya orang itu nggak tentrem? Saya tanya dulu, biar tahu jalurnya. Bisa nggak? Bisa khusyuk nggak kalau hatinya orang nggak tentram? Nggak bisa. Jadi yang dicari itu tentramnya dulu apa khusyuknya dulu? Tentramnya dulu, ya, bukan khusyuknya. Nah, tentram itu ada dasarnya, ada dalilnya, ada ilmunya. Ala bijir kata mulkul, hanya dengan berzikir hati menjadi tentram. Cuma zikir timbul tentram. Tentram itu khusyuk. Tentram itu rasanya. Ini cara kerjanya begitu. Nah, kita terbalik, khusyuknya dicari tidak ketemu. Zikirnya yang mengeluarkan khusyuk, yaitu mengetentram baru khusyuk. Nah, makanya panggilannya sholat dua aqimis sholat lidik. Suruh zikir sama macam-macam. Cuma suruh zikir. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Nah, ingatannya sudah ada. Allahnya di sini juga sudah ada. Tapi enggak dipakai ingat kepada Allah. Karena sehari-harinya dilatih untuk tidak ingat kepada Allah. Tidak pernah digurui, tidak pernah dibawa ke Allah. Selalu istriku, anakku, hartaku, la tulhikum, balik lagi ke sana. Sampai kapanpun kalau tidak pakai tidak bisa. Pura-pura khusyuk terus kita. Lahirnya khusyuk, kelihatannya dalamnya munafik nanti kata Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi cuma zikir Allahu Akbar dalam Bismillah. Ini perintahnya sesuai dengan prosedur, suruh zikir. Wa aqimis shalah zikir. Lalu sudah zikir aja. Hasilnya, hasil zikir itu ada dalil menenteramkan hati. Jadi nggak ada sholat itu khusyuk itu nggak dengar apa-apa. Rasulullah aja cucunya nangis dengar. Kalau nggak dengar itu bukan khusyuk, tuli itu, kubak namanya. Ya toh? Nah ini. Jadi nggak usah ibu sulit-sulit menghusuk-husukkan, nggak perlu, cuma dilatih. Dilatihnya kita di mall, di pasar, kerja selalu ingat sama Allah. Habli minallahnya jalan, habli minannasnya tidak terhalang-halangi. Ya, itu terlatih. Jadi di mall kita sambil bisnis. Laki-laki yang tidak dilalaikan ingatannya kepada Allah, tidak dilalaikan oleh jual beli, ya tahu? Dilalaikan. Sudah terbiasa di mall kita berhubungan dengan manusia, ingat kepada Allah di tempat ramai, apalagi di tempat sepi. Itu harus dilatih riadohnya di mall, di pasar. Kalau dulu para wali-wali dulu itu belum di gua, sekarang musim lagi. Kenapa? Dulu wali-wali tidak kerja, sampai kerja pecat nanti. Dulu saya, abah menanyakan saya, di mall. Loh, kok di mall, Bang? Iya. Ya, kalau zaman dulu kiai itu di gunung, biasa di masjid, nggak